Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sirosis dengan komplikasi asites dan hipertensi portal dengan beranggotakan Zakia Nurrahma NIM 04, Muhammad Surya Nugraha NIM 20, Fadilah Rizky NIM 38, Aninda Zulfa NIM 62, Sabita Zayana NIM 78, dan Arif Setiawan NIM 94. Yang pertama ada outline-nya. Yang pertama itu kasus, teori, metode SOAP, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama kasus. Ini adalah kasusnya, riwayat MRS dan data laboratorium. Next. Dan identitas pasien sama parameter penyakit. Next. Yang kedua ada teori dasar. Pertama itu ada definisi. Sirosis merupakan stadium akhir dari penyakit hati ditandai dengan adanya proses difusi dengan fibrosis dan pembentukan nodul yang menyebabkan gangguan signifikan pada arsitektur lobular dan sirkulasi hati. Berbagai etiologi, misal infeksi virus, toksin, keturunan, atau proses kerusakan hati menyebabkan hati membentuk jaringan parut atau fibrosis secara terus-menerus hingga sebagian besar jaringan hati menjadi fibros, menyebabkan kehilangan hati fungsinya dan berkembang menjadi sirosis. Patogenesis sirosis melibatkan kolagen progresif sinusoidal, arterialisasi parenkim, obliterasi vena portal dan hepatikal, kerusakan parenkim, trombosis vaskular, dan regenerasi hepatosit. Selanjutnya ada asites merupakan manifestasi kardinal dan dari penderita sirosis hepatis, yaitu penimbunan cairan serosa dalam rongga peritoneum. 80% peritoneum. 80% penderita sirosis hepatis di Amerika menunjukkan adanya asites. Beberapa faktor yang turut terlibat dalam patogenesis asites pada fibrosis hepatis antara lain adalah hipertensi portal. Next. Yang selanjutnya ada penyebab sirosis. Penyakit sirosis hati itu merupakan adanya riwayat penyakit hepatitis C, asupan alkohol yang berlebihan, dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Selain itu, dapat juga disebabkan karena penyakit hati alkoholik, hepatitis virus kronis B dan C, penyakit hati berlemak non-alkohol, sirosis biliar primer dan sekunder, kolangitis sklerosis primer, hemochromatosis, hepatitis autoimun, penyakit Wilson, keturunan antitripsin, penyakit celiak, gagal jantung sisi kanan, penyakit hati granulomatosa, dan sindrom malformasi kongenital. Untuk tanda dan gejala sirosis yaitu ada asimptomatik, kemudian hepatomegali dan splenomegali, kemudian ada pruritus, lalu Jaudins, ada palmar eritema, spider angiomata, dan hiperpigmentasi. Kemudian ada juga asites edema, pleural effusion, dan kesulitan bernafas. Ada juga malaise, anoreksia, dan penurunan berat badan, serta encephalopati. Untuk penyebab asites yaitu paling umum adalah sirosis, sekitar 80% kasus. Penyebab lain termasuk kanker 10%, gagal jantung 3%, tuberkulosis 2%, dialisis 1%, penyakit pankreas 1%, dan lainnya hingga 2%. 19% pasien dengan sirosis akan memiliki asites hemoragik dan dapat berkembang secara spontan.
Penyebab lain dari asites meliputi penggunaan alkohol kronis, penggunaan obat IV, kegemukan, hiperkolesterolemia, diabetes tipe 2, sindrom nefrotik, dan malnutrisi parah, serta asites pankreas. Kemudian asites ditandai dengan adanya distensi abdomen progresif yang mungkin tidak nyeri atau berhubungan dengan ketidaknyamanan abdomen, penambahan berat badan, cepat kenyang, sesak nafas, dan dispenia akibat akumulasi cairan dan peningkatan tekanan abdomen. Gejala lain yaitu seperti demam, nyeri tekan pada perut, dan kebingungan. Pasien dengan asites ganas juga dapat memiliki gejala yang berhubungan dengan keganasan yang mungkin termasuk pada penurunan berat badan. Next. Yang selanjutnya ada penyebab hipertensi portal. Etiologi prehepatik dari hipertensi portal meliputi trombosis vena portal, kompresi vena portal eksternal. Kemudian yang kedua ada etiologi intrahepatik hipertensi portal, yaitu ada sirosis hati, fibrosis hati kongenital, istosomiasis, dan hipertensi portal non-sirosik idiopatik. Kemudian untuk etiologi poshepatik di hipertensi portal itu ada sindrom Budd-Chiari, sindrom obstruksi sinusoidal, dan jantung sirosis. Untuk tanda dan gejala hipertensi portal yaitu meliputi kelelahan, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, tanda-tanda non-spesifik lainnya. Kemudian ada juga otot wasting, erythema palmaris, spider angioma, pembesaran kelenjar parotis, dan sebagainya. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada patofisiologi sirosis. Ketika terjadi penyakit hiperkronis, maka sel-sel stelata hati akan mengalami proses aktivasi yang merupakan peristiwa sentral dalam perkembangan fibrosis hati. Dan aktivitas tersebut akan menyebabkan sel-sel stelata kehilangan vitamin A sehingga menjadi sangat proliferatif dan mensintesis jaringan porot fibrotik yang terakumulasi dalam ruang sinusoidal hati. Sel endotel menjadi kurang permeabel sehingga akan menurunkan kemampuan makromolekul untuk berinteraksi dengan hepatosit. Ketika fibrosis berlanjut tanpa penekanan, maka akan berkembang menjadi sirosis dan akan menyebabkan perubahan pada pembuluh darah serta sirkulasi spangnikus. Kemudian vasodilatasi dan pembentukan pembuluh darah baru juga akan menyebabkan peningkatan aliran darah sehingga dan pembentukan varises gastroesofagus. Selain itu, vasodilatasi juga akan menyebabkan hipoperfusi sistem ginjal yang menyebabkan aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan selanjutnya akan terjadi retensi cairan yang signifikan. Setelah itu, terjadilah mekanisme dari patofisiologi asites dan disfungsi ginjal yang sering menyertai penyakit hati kronis. Next. Selanjutnya ada patofisiologis asites. Pada pasien sirosis, kemungkinan berkembang menjadi asites setelah didiagnosis selama 10 tahun. Hipertensi portal akan mengaktifkan mekanisme vasodilatasi yang menyebabkan vasodilatasi splanchnicus dan penurunan tekanan darah. Aparatus glomerulonefron proksimal akan melepaskan renin sebagai respon terhadap penurunan tekanan darah tersebut. Kemudian, renin akan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1, lalu diubah menjadi angiotensin 2. Dan kemudian angiotensin 2 akan menyebabkan peningkatan rasa haus, pelepasan aldosteron dari korteks adrenal dengan retensi natrium dan air yang dihasilkan, dan sekresi vasopresin. Melalui mekanisme ini, volume darah akan meningkat, dan kemudian volume akan berpindah ke dalam rongga peritoneum dan kedua pembuluh dari penyakit hati tersebut. Kemudian hipoalbuminemia yang dihasilkan dari penurunan fungsi sintesis hati yang sakit akan mengakibatkan lebih jauh perpindahan cairan, di mana hasil akhirnya pada proses kompleks adalah asites peritoneum yang berkelanjutan dari penyakit hati stadium akhir. Next. Selanjutnya ada patofisiologis hipertensi portal. Patofisiologis hipertensi portal sinusoidal intrahepatik dan pembentukan asites pada sirosis terjadi ketika adanya peningkatan resistensi vaskular intrahepatik karena mekanis dari fibrosis dan sinusion dan juga adanya pembentukan nodul. Pada saat yang sama, sirkulasi splanchnicus akan mengalami vasodilatasi progresif yang akan menyebabkan peningkatan aliran darah portal atau PBF
Yang selanjutnya meningkatkan tekanan vena portal. Nah, kompensasi sistem untuk vasodilatasi arteri splenikus ini akan menciptakan sirkulasi hiperdinamik yang ditandai dengan peningkatan curah jantung dan penurunan resistensi pembuluh darah perifer. Next. Untuk yang selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama itu ada penggunaan alkohol berlebih. Jadi konsumsi alkohol secara teratur itu lebih dari 1-2 minuman beralkohol sehari untuk wanita atau 2-3 minuman beralkohol sehari untuk pria dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan sirosis hati. Pasien dengan faktor resiko lain untuk penyakit hati dapat mengembangkan sirosis bahkan dengan penggunaan alkohol yang lebih jarang. Yang kedua ada infeksi virus hepatitis. Untuk sementara ini, tidak semua pasien yang memiliki infeksi kronis dengan virus hepatitis B atau virus hepatitis C akan berkembang menjadi sirosis. Tetapi hepatitis virus kronis itu merupakan salah satu penyebab utama penyakit hati hampir secara global di dunia. Kemudian selanjutnya ada obesitas dan diabetes. Obesitas dan diabetes keduanya merupakan faktor resiko untuk bentuk cedera hati yang dikenal sebagai steatohepatitis non-alkohol. Dari waktu ke waktu, NASH dapat menyebabkan cedera hati yang signifikan dan menyebabkan sirosis. Namun tidak semua pasien dengan kegemukan atau diabetes akan mengalami NASH. Tetapi mengingat epidemi obesitas di United States, NASH itu diperkirakan akan menjadi penyebab utama sirosis di masa depan karena jumlah kasus hepatitis virus yang menurun. Next. Yang ketiga ada metode SOAP. Penata laksaan metode SOAP seperti yang tertera berikut. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan terapi, ada plan. Yang pertama ada tujuan terapi, pengurangan edema atau penurunan berat badan. Yang kedua menurunkan tekanan darah pada vena portal. Yang kedua ada terapi non farmakologi. Yang pertama mengurangi konsumsi sodium. Yang kedua tidak mengkonsumsi alkohol. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tepat indikasi klasifikasi Child-Pugh sirosis. Yang pertama ada encephalopathy sebesar 1 poin, asites moderate sebesar 3 poin, total bilirubin 2,2 mg sebesar 2 poin, albumin 2,8 gram sebesar 2 poin, protombin time sebesar selama 47 detik sebesar 3 poin. Total poin yang didapat yaitu 11 poin sehingga pasien masuk ke kategori sirosis kelas C. Sirosis hepatik dengan komplikasi asites. Pasien diketahui ada asites dan edema. Pasien dengan sirosis disertai asites moderate to severe berulang disarankan penggunaan garam 5-6,5 gram per hari. Terapi menggunakan spironolactone 100 mg dan furosemide 40 mg per hari ditingkatkan hingga maksimum 400 mg per hari dan 160 mg per hari. Pasien tidak diberikan terapi berupa LVP karena pada data lab diketahui asites pasien masih berupa tender abdomen, sedangkan terapi LVP diberikan saat TENS asites. Sirosis hepatik dengan komplikasi hipertensi portal, pasien diketahui terdiagnosis hipertensi portal. Pada tes endoskopi EGD tidak ditemukan adanya esophageal varices sehingga tergolong ke kategori primary prophylaxis. Untuk terapi primary prophylaxis secara farmakologis tidak terdapat pengobatan khusus yang direkomendasikan. Selanjutnya ada tepat pemilihan obat. Untuk sirosis hepatik dengan komplikasi asites, obat yang digunakan untuk terapi pada pasien dengan asites berat berulang dianjurkan terapi kombinasi dengan spironolactone dengan dosis awal 100 mg ditingkatkan
menjadi 400 mg dan furosemid dengan dosis awal 40 mg ditingkatkan menjadi 160 mg. Next. Selanjutnya ada tepat penilaian pasien. Untuk pasien sirosis hepatik dengan komplikasi asites, spironolakton kontraindikasi untuk pasien dengan hiperkalemia, penyakit Addison, anuria, dan gangguan ginjal berat. Spironolakton tidak boleh digunakan bersamaan dengan suplemen kalium atau diuretik hemat kalium. Furosemid dikontraindikasikan untuk pasien dengan encephalitis hepatik dan gagal ginjal anurik. Pasien tidak termasuk dalam kontraindikasi dari spironolakton dan furosemid sehingga penggunaannya aman. Next. Selanjutnya ada tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Untuk spironolakton, dosisnya yaitu 100 mg, cara pemberiannya oral saat makan dengan interval 1 kali sehari pada pagi hari, lama pemberiannya 10-28 hari. Untuk furosemid dosisnya 40 mg, cara pemberiannya oral sebelum makan, intervalnya 1 kali sehari pada pagi hari, dan lama pemberiannya 10-28 hari. Setiap 3-5 hari dosis spironolakton dan furosemid ditingkatkan dengan mempertahankan rasio 100 mg banding 40 mg dengan maksimum dosisnya 400 mg dan 160 mg. Next. Selanjutnya ada waspada efek samping untuk spironolakton. Efek samping yang sangat umum terjadi lebih dari 10% ada gangguan ESSP seperti mengantuk, lesu, kebingungan, sakit kepala, demam, ataksia, dan kelelahan. Untuk gangguan di GI ada anoreksia, dispepsia, mual, muntah, tukak lambung, dan kolik. Efek samping yang umum terjadi antara 1% sampai 10% ada gastritis, hiperkalemia, ginekomastia, dan nyeri payudara. Untuk furosemid, efek samping yang terjadi antara 1% sampai 10% ada hiponatremia, hipokloremia, hipokalemia, kolesterol darah meningkat, asam urat darah meningkat, asam urat, hemokoncentration, dan volume urin meningkat. Untuk efek samping lain yang mungkin dapat terjadi namun frekuensinya tidak diketahui ada dipepsia, haus, pusing, dehidrasi, mengantuk, lemah, dan kram otot. Next. Kemudian ada komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Untuk yang pertama, komunikasi kepada dokter yang merawat pasien. Yang pertama, ada pengecekan tanda vital pasien. Lalu yang kedua, ada pengecekan SGOT serta SGPT untuk memastikan bahwa fungsi hati mengalami pemulihan. Lalu untuk yang kedua, komunikasikan kepada perawat yang merawat pasien. Yang pertama, perlu memantau berat badan pasien. Lalu yang kedua, perlu monitoring kadar SGOT dan juga SGPT pada pasien. Lalu yang ketiga, perlu monitoring efek samping obat yang didapat oleh pasien. Yang ketiga ada KIA untuk keluarga dan untuk pasien dan juga keluarga pasien, yaitu dengan cara menunjukkan cara minum obat dan juga frekuensinya. Untuk yang pertama ada spironolakton tablet 100 mg. Untuk jadwal minumnya sendiri 1 kali per hari setiap pagi saat makan diminum secara per oral dengan jumlah 1 tablet sekali minum. Dan lalu untuk lama pemberiannya 10 hingga 28 hari. Untuk manfaat obat spironolakton pada pasien ini sendiri yaitu untuk meningkatkan ekskresi natrium klorida dan juga air sehingga cairan pada perut pasien dapat berkurang. Untuk hal yang perlu diperhatikan, dosis diuretik harus disesuaikan dengan penurunan berat badan setiap hari, tidak lebih dari 500 gram per hari pada pasien tanpa edema perifer dan juga 1 kg per hari pada pasien dengan edema perifer. Lalu untuk yang kedua yaitu obat furosemid tablet 40 mg. Untuk jadwal minumnya sendiri 1 kali per hari setiap pagi sebelum makan diminum secara per oral dengan jumlah 1 tablet sekali minum. Untuk lama pemberian furosemid tablet ini yaitu selama 10 hingga 28 hari. Manfaatnya untuk meningkatkan ekskresi natrium klorida dan juga air sehingga cairan pada perut pasien dapat berkurang. Hal yang perlu diperhatikan yaitu dosis diuretik harus disesuaikan dengan penurunan berat badan setiap hari, tidak lebih dari 500 gram per hari pada pasien tanpa edema perifer dan juga 1 kg per hari pada pasien dengan edema perifer.
Untuk selanjutnya, setiap 3-5 hari dosis spironolakton dan juga furosemid ditingkatkan dengan mempertahankan rasio 100 mg banding 40 mg hingga maksimum 400 mg dan juga 100 mg. Lalu spironolakton juga bisa diminum bersama dengan makanan ataupun susu. Jika pasien tidak bisa menelan obat, katakan kepada apoteker bahwa apoteker dapat menghancurkan dan mencampur spironolakton dengan sirup rasa sebagai suspensi. Kemudian, pasien harus berhati-hati jika ia mungkin mengalami pusing selama terapi spironolakton. Lalu, peringatkan pasien untuk tidak melakukan kegiatan berbahaya seperti mengemudi, karena adverse effect dari obat spironolakton itu sudah diketahui. Lalu, untuk furosemid dapat meningkatkan frekuensi dan juga volume buang air kecil, dan keluarga atau pasien bisa melaporkan palpitasi, tanda-tanda ketidakseimbangan elektrolit disebutkan sebelumnya, pendengaran kelainan, rasa penuh di telinga, tinnitus. Kemudian makan makanan tinggi kalium seperti biji-bijian, kacang-kacangan, daging, pisang, aprikot, jus jeruk, kentang, putih maupun manis. Kemudian ada kismis. Lalu yang terakhir, hindari sinar matahari dan juga lampu matahari. Selanjutnya adalah monitoring. Untuk obat pertama yaitu spironolakton, target keberhasilannya adalah adanya penurunan berat badan dengan efek samping obat, antara lainnya 1 hingga 10% itu ada gastritis, hiperkalemia, ginekosmastia. Lalu untuk target keberhasilannya adalah penurunan berat badan 1 kg per hari karena pasien mengalami edema. Lalu untuk furosemid, target keberhasilannya adalah penurunan berat badan dengan efek samping obat 1 hingga 10%, ada hiponatremia, hipokloremia, hipokalemia, kolesterol darah meningkat, asam urat darah meningkat, dan volume urin meningkat. Lalu target keberhasilannya adalah penurunan berat badan 1 kg per hari pada edema. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, problematik pasien sesuai diagnosa adalah sirosis hepatik dengan komplikasi asites dan komplikasi hipertensi portal. Yang kedua, penata laksanaan terapi non-farmakologis yang disarankan yaitu kurangi konsumsi sodium atau garam 2000 mg per hari, tidak mengonsumsi alkohol dan melakukan tes endoskopi. Yang ketiga, terapi farmakologis sirosis hepatik dengan komplikasi asites adalah spironolakton 100 mg dikonsumsi 1 kali sehari pada pagi hari secara oral saat makan selama 10 hingga 28 hari. Dan furosemid 40 mg dikonsumsi 1 kali sehari pada pagi hari secara oral sebelum makan selama 10 hingga 28 hari. Dosis spironolakton dan furosemid dapat ditingkatkan setiap 3 hingga 5 hari dengan mempertahankan rasio 100 mg dibanding 40 mg hingga maksimum dosis 400 mg dan 160 mg. Yang keempat, tidak ada terapi farmakologis khusus yang direkomendasikan untuk mengatasi sirosis hepatik pada pasien karena tergolong kategori pre-primary profilaksis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.